Pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, seperti biasa saya mendampingi Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo. Ki Dalang, apa kabar? Kabar saya, Mas. Waduh, ini kostumnya warna metalik. Ini biasanya kalau ngomong metalik gini, Mas. Aku suka inget ini warna ini identik dengan power dan energi. Nah, sampean toh selain sebagai dalang kerja sampingannya bisnis migas. Tukang ngebur. Tukang ngebor. Ada cerita apa pewayangan soal migas ini, Mas? Ya, minggu lalu kan habis dibubarkan BP Migas ini kan Nah, gitu. BP Migas. Nah, itu. Ada cerita pewayangannya? Ada di Jakarta. Wah, Wayang ada gitu. solusinya ada juga. Itu sebabnya pada kesempatan malam hari ini kita menghadirkan dua orang narasumber yang sangat kompeten bicara soal migas, khususnya tentang BP Migas. Ada yang pertama Pak Satya Widyayuda, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Golkar yang memang menangani salah satunya masalah energi di Indonesia ini. Oke. Kemudian selamat datang Pak. Terima kasih telah hadir bersama kami di sini. Selanjutnya kembali kami hadirkan Pak Kardaya Warnika yang sekarang menjadi pemerhati migas. Waktu itu sempat hadir membahas tentang energi terbarukan. Energi terbarukan itu seperti Bapak bilang waktu itu masa depan. Tapi yang masa kini ini masih minyak dan gas ya Pak ya. Masalah utamanya apa sih Pak minyak dan gas ini Pak? Masalah utamanya bahwa ya migas ini sampai sekarang masih menjadi andalan penerima negara. Satu. Yang kedua bahwa migas ini sampai sekarang menjadi pemasok utama kebutuhan energi Indonesia. Iya, Ya. dua Lalu tuh. yang ketiga bahwa migas ini komoditinya merupakan suatu komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi tidak hanya bernilai ekonomi tapi juga bernilai politis tinggi loh Pak. Lah itu. Sehingga ya kalau sudah menyangkut tiga itu ya hati-hati. Artinya misalnya kita punya roda tiga, satu agak miring bisa sempoyongan. Nah, salah satu stabilizernya itu kan sebetulnya tadinya maksudnya tuh BP Migas. Tapi bubar. Nah, kalau di kisah pewayangan ada nggak sih masalah ini yang bisa kita simak? Silakan Ki Dalang. Ada. Jadi sudah kita tulis di media Indonesia masih kebul-kebul November tanggal 23 kemarin. Iya. Jadi Semar meruat kutukan migas. Semar meruat kutukan migas. Ya. Lo diambil dari cuplikan kisah apa ini? Jadi Wahyu Tohjali. Jadi Wahyu kejantanan kan energi kan di wayang identik dengan kejantanan kan gitu. Iya. Jadi waktu akan turunnya Wahyu kejantanan itu disabotase intervensi Bathara Guru kan gitu. Nah, bagaimanakah kisah lengkapnya dari bagaimana sebetulnya Semar ruat kutukan migas ini? Kita simak sekarang juga bersama Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo.
Tata laruta saking Yudhasa Kurukula yen to tantulusa dosa sansri Hung wilahing sekaring bawana langgeng Purwa Madya lan Wasana garwa ulun si Durga kula wonten pangenjika kang dawuh pukulun apa kang dadi kekhawatiraning kita nggon kita bakal nyuwun wahyu lelanangi jagat kanggo putra ulun ya putramu Siti Wasrani wis ulun kabulake malah rikalenggan iki putramu Siti Wasrani wis ulun perintahake tapa ngadeg ana tengahing samudra nanging kita aja banget gedhe ngwatirake kelan putramu Siti Wasrani amarga nalika semana lembu andini wis ulun perintahake melu sabiyantu nggone Siti Wasrani nggone tapa ngadeg ana tengahing samudra dene pamadyaning Pandhawa ulun jlomporangake ulun perintahake tapa ana tepis wiringing gunung Jamurdipa ya kanthi mengkono ulun isa duwe alasan maringake wahyu lelanangi jagat wahyu energi ya wahyu toh jalining jagat kelawan putra kita Siti Wasrani wis Durga kita aja kesuwen ana mapan ana ing kayangan kene daya-daya melu-melu ngawatana putra kita Dewa Wasrani nggone tapa ngadeg ana tenging samudra Durga Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat. Sumber energi madu rasa. Aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus Terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus dari air mancur. Samar pamoring suksma
sinuk maya winah ya ing asepe ulun waspadake iki kaya wayah ulun si pamadyaning Pandhawa kang wis ngrasuk raga suksma marak ana pangarepan ulun dene rada telat kang ana pepungkuran ning pamadyaning Pandhawa ya putraku si Ismaya Badranaya Kulup Ismaya wonten pangandika ngadhawuh ulun Purwa Madya lan Wasana ulun wis ngawruhi apa kang dadi krenteking ati kita kelan momongan kita si pamadyaning Pandhawa pakarti kang nyingklar saka kautaman kang dilakoni kelawan Tari Durga lumantar dulurmu nom si Manikmaya kang bakal ngrebut wahyu lananging jagat tanpa angger-angger ora kena kanggo patuladan nanging kita aja wedi kangelan panandang ngono wajibe disandang dene lakon ngono wajibe dilakoni sapa kang salah bakal seleh sapa kang ala bibite ala wahyu ning bakal sirna ya kanthi panandang kang ditampa kan pamadyaning Pandhawa ya kuwi jalari wahyu toh jalining jagat bakal ulun parengake kelawan momongan kita si pamadyaning Pandhawa wis Kulup Ismaya kelawan kita pamadyaning Pandhawa ulun tundung saka awang-awang kumitir muga-muga laku kita tumurun ing arca padha nendanga cepaka swakul kang dadi krenteking ati kita sakloron Kulup
bab katon ler kenjanging risang mawe gandrung Kakang Semar kula wonten dawuh Gus ingsun nyuwun pangapura dening Raga Suksma nggone munggah menyang Sang Hyang Wenang ora njaluk pamit kelawan kita Kakang. Ha inggih. Hala tanpa rupa kula niki jeh wakiling rakyat. Besok meneh nak sampean gugat niku, utamane gugat masalah lenga niku, Mbak yo taren riyen kalih kula wakile rakyat niki. Amargi keputusan gugat Mahkamah Konstitusi niku wis ingkrah tegese pun final. Gajal, nak wis ngene iki dadiane piye? Ha tujune Semar mlayoni nututi sampean mau. Iki ning kayangan aku ora basa ora apa-apa. Wis saiki bagi tugas. Kula tak ngelingake kelawan adi kula si Bathara Guru sing sak wenang-wenang nggunakake regulator perminyakan ning Indonesia. Dene sampean tak paringi tugas Dewa Srani dilekake iso becik dikandhani urip sik sampean jotos ora apa-apa. Ya Kakang yen mengkono aku njaluk pamit. Sing ati-ati Gus. Janaka iki iya Dewa Srani tak jaluk wahyu to jelnya tampan ana. Aku njaluk urip Kakang. Ayo Dewa Srani. Kowe gelem rubah palikmu kang kaya mengkono bakal rebut wahyu jalane. Ora Kakang. Aku wis rumangsa luput sing patut nggaduh wahyu. Toh jali yen Kakang Arjuna aku njaluk urip Kakang. Yen mengkono ayo bali kumpino. Ya Kakang, suwang-suwang Kakang.
kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, Sumber energi Madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus. Terganti Madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari air mancur. Pemirsa, terima kasih kembali bersama kita di sini Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, tadi kita sudah menyimak sebuah cuplikan kisah pewayangan yang melibatkan tokoh utamanya Batara Guru, anaknya Arjuna dan juga Semar. Tapi intisari ceritanya apa nih kira-kira? Kidalang, Romat Hadewijaya, silakan. Jadi di depan tadi saya sebutkan bahwa energi itu kan melambangkan kekuatan, kejantanan lah. Jadi begitu pula di wayang, dunia wayang juga ada perebutan apa itu energi tadi. Iya. Dan energi, ilmu energi itu sebenarnya sudah diberikan, yang menang kontrak itu si Harjuno. Ya. Karena dia berlabuh atau berjuang udah lama. Tapi oleh Batara Guru sebagai regulatornya Wahyu Tojali itu artinya wahyu lelanangi jagat, kejantanan kan itu, atau keperkasaan. Nah, itu diintervensi dan diberikan ke anaknya sendiri, si Diwasrani. Nah, diberikan itu nggak terima si Arjuna. Itu. Dia langsung gugatnya ke Sang Hyang Wenang yang lebih kuasa dari Batara Guru. Nah, di situ. Lah rupanya si Semar itu sebagai wakil rakyat mengikuti si Arjuna tadi, ikut gugat tadi kan begitu. Akhirnya diterima gugatnya dan wahyu diberikan lagi ke Arjuna. Kan begitu. Kan nggak beda jauh dengan regulasi yang dibubarkan BP Migas. Ya. Digugat oleh para wakil rakyat, MK ketok palu, inkrah, bubar. Tapi bukan wakil rakyat, nanti dimarahin Pak Widya. Oh iya. yang wakil-wakil ormas. Iya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada 40, kalau saya ada 40. Ya. 40. Mantan wakil rakyat ada di situ. Ada. Ya. Baiklah. Kalau begitu saya ingin langsung pada Pak Satya sebagai anggota DPR di Komisi 7. Sebetulnya bagaimana sih posisi BP Migas ini sampai gini loh. MK menganggap dia melanggar Undang-Undang 45, tapi kan BP Migas ini bukan sehari 2 hari adanya. Sudah berapa tahun? Ada 10 tahun ya? 11 tahun malah. Nah, jadi apa sebetulnya yang terjadi selama 10 tahun ini tanpa kita tidak menyadari telah bersama-sama melanggar konstitusi ini? Ini sebetulnya masalahnya masalah kedaulatan. Masalah kedaulatan. Kedaulatan migas. Itu yang digugat sebetulnya. Iya. Nah, tapi teman-teman yang di Mahkamah Konstitusi dan penggugatnya itu lupa kalau sebenarnya undang-undang migas yang sekarang ini lagi tengah direvisi sama DPR. Jadi kita lagi merevisi, ya revisinya belum sampai selesai, lagi enak-enaknya digodok, langsung ada beledek yang nyamber, tahu-tahu dibubarin. Nah, kenapa kok ada revisi tadi? Iya. Memang di tahun 2008 ada namanya di Komisi 7 itu ada namanya Panitia Angket BBM. Iya. Panitia Angket BBM itu menugaskan kepada komisi untuk melakukan revisi Undang-Undang Migas. Memang sudah ada niatnya? Sudah ada. Karena yang dibetulkan itu masalah kedaulatan. Ya. Nah, syaratnya begitu diketok pada bulan September 2008, Panitia Angket itu dia bilang, pokoknya tidak boleh lebih dari 1 tahun, revisi itu harus dijalankan. Nah, Argo itu udah jalan, begitu bulan September 2008. Tetapi kita tahu September 2009, Oktober 2009 kan ganti anggota DPR ganti yang baru. Ya. Kita sudah memegang amanah ini tadi dari periode sebelumnya. Kita proses itu. Nah, kita lihat bahwa apa sih sebetulnya yang jadi gugatan ini. Macam-macam. Ada yang bilang bahwa Undang-Undang Migas ini tidak punya naskah akademik. Waktu dibikinkan. Nah, kita bikinin naskah akademik itu. Kita kumpulkan pakar-pakar, universitas semuanya. Nah, kita sekarang sudah selesai naskah akademik ini. Sudah selesai, terus kita evaluasi.
Nah, kira-kira intinya ya, banyak yang kita lihat ada kejanggalan di dalam keberadaan BP Migas itu sendiri. Atau mungkin revisinya kelamaan, Pak? Proses politik memang kadang lama, kadang cepat. Namanya ya kan? migas sih ya. Namanya migas ya itu. Tetapi yang mesti dilihat bahwa sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan migas? Itu kan penerjemahan dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya. Yang dimaksud menguasai itu kayak apa? Gitu. Itu perlu penerjemahan yang sangat detail ya. Yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat di dunia migas ini kan sebetulnya cuma ada 3 perkara. 1, Kebijakan, 2, ya kan, regulasi, 3. ketika komersial. Ya, Gitu. Nah, sekarang tinggal siapa yang pegang kebijakan, regulasi dan komersial. Jangan sampai negara ini dirugikan. Kan intinya begitu. Nah, di dalam migas itu ada yang dimaksud dengan kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan. Maaf Pak, sebentar. Sebelum kita masuk ke yang lebih teknis, saya pengen ke Pak Kardaya dulu. Ya. Bapak pernah menjadi dirjen juga, pernah menjadi ketua BP Migas juga, kepala BP Migas juga. Artinya gini, kalau apa sih semangat didirikannya BP Migasnya apa Pak? Pasti ada spiritnya nih. Ya, jadi pada waktu nyusun undang-undang migas, jadi undang-undang migas diundangkan tahun 2001. Tetapi sebetulnya penyusunannya itu sudah dimulai sejak tahun 95-96. Oke. Sejak zaman Pak Harto. Pada waktu itu saya kebetulan ikut di dalam tim itu. Jadi menyusun undang-undang. Undang-undang konsepnya sudah selesai semua dan semua menteri-menteri yang terkait itu membubuhi persetujuannya, tanda tangan, lalu maju ke presiden. Pada waktu maju ke presiden ada satu pada waktu itu yang belum setuju, yaitu Dirut Pertamina. Ya. Sehingga waktu itu Pak Harto bilang, wah nanti dulu, nggak usah sekarang. Tahun berapa itu Pak ya? Tahun 95-an lah. Ya oke. Itu jadi habis itu lalu reformasi Pak Habibie. Zaman Pak Habibie konsepnya diajukan, diperbaiki segala macam, lebih lebih disiapkan segala macam sampai studi banding, tapi studi bandingnya tidak pergi ke luar negeri. Oke. Ya, artinya ini jangan kadang-kadang studi bandingnya dibandingkan dengan yang dipelajari dari luar negeri di sini mempelajarinya itu. Disiapkan semuanya segala macam lalu diajukan di DPR. Pada waktu itu 90% lebih sudah selesai. Tinggal ada satu poin yang ini, yaitu masalah keberadaan BP Migas. Oh oke. Ya, The very BP existence. Migas. Ya, keberadaan BP Migas antara pemerintah dengan DPR tidak jadi kesepakatan, akhirnya deadlock, akhirnya batal diundangkan. Oke. Nah, lalu ini memang proses politik yang panjang. Lalu tahun 2001 muncul lagi. Pada waktu presidennya Ibu Megawati maju lagi, tetapi konsep 2001 dengan konsep pada waktu Presiden Habibie itu tidak banyak berbeda, hampir semuanya sama. Ya. Nah, lalu ujung-ujungnya diskusi masuk lagi ke masalah yang BP Migasnya itu. Jadi namanya sih belum di ini BP Migas. Akhirnya terjadi kompromi, akhirnya disetujui undang-undang itu. Nah, sekarang bagaimana pada waktu itu kenapa muncul BP Migas? Pertama adalah pada waktu itu melihat Pertamina yang produksi minyaknya itu dari 100-an turun menjadi 30-an cuman. Jadi Pertamina itu turun terus. Kita ingin bahwa Pertamina itu bisa besar, bisa berdiri seperti perusahaan-perusahaan lain. Jadi nomor 1. Ya, jadi nomor mendunia lah. Lalu yang kedua, pada waktu itu kita melihat Pertamina pada zaman Ibnu Stowo itu hutangnya sangat banyak, hampir membangkrutkan negara. Ya. Nah, itu dikaji semua. Sehingga kita, kalau gitu kita harus besarkan Pertamina. Pertamina harus jadi pemain dan harus kita berikan modal segala macam dan kita harus kurangi bebannya. Kurangi bebannya itu Pertamina yang memandori perusahaan-perusahaan lain kita cabut
supaya dia fokus konsentrasi di bisnis ya. ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu diberikan dan Pertamina itu tidak disuruh menjadi mandornya perusahaan-perusahaan lain, produksi Pertamina dari 30.000 naik sekarang sekitar 170.000. Iya, 200 dengan gas. Produksi minyaknya dari 30 menjadi 170. Karena lebih fokus pada core bisnisnya. Lebih fokus pada core bisnis, apalagi kalau Pertamina lebih diberikan lagi privilege segala macam, saya yakin itu jauh lebih lebih besar. Semangat BP Migas adalah mencabut fungsi regulator di Pertamina, mengembalikan Pertamina core bisnis sehingga produktivitas tinggi. Kayak trias politika lah, memisahkan antara player dengan regulator. wasit. Jangan sampai wasit ikut nendang bola, jangan sampai pemain ikut nendang wasit gitu. Nah, itu yang inti utamanya. Kita udah ngerti semangatnya. Juga tadi Pak Satya sudah menceritakan tentang adanya proses yang sedang bergulir. Nah, tapi ketika MK ini kemudian mengetok palu, toh nggak ada yang bisa ngelawan. Semua harus nurut. Lalu apa yang terjadi sekarang nih? Kita pelajari keputusan MK-nya itu. Ya kan, karena kan intinya 3 tadi saya bilang ya. Kebijakan, regulasi sama komersialnya. Ya kan? Nah, itu yang Pak Kardaya katakan tadinya semua ada di Pertamina. Ya kan, kebijakan ada di situ, regulasi ada di situ, komersial itu maksudnya dia juga jadi operatornya. Luar biasa kan, dia rangkap semuanya, kerjasama dengan semua dia rangkap. Kalau begitu ujungnya kan seperti apa sekarang nih? Kalau memang regulatornya nggak ada? Nah, ini gini, ada 5 item yang MK itu katakan. 1. Jadi yang namanya kedaulatan itu berada di negara. Itu yang pertama, bahwa kebijakan tadi, belit, itu ada di negara. Terus yang kedua, bahwa negara itu hanya memberikan izin kepada pengusaha minyak dan gas bumi yang bisa dalam bentuk lisensi ataupun izin atau konsesi yang bisa diberikan, bisa juga dicabut. Itu keinginannya yang kedua. Lantas yang ketiga, itu dia bilang pengawasan. Dilakukan pengawasan, dia ikut mengawasi. Itu sudah dijalankan sama BP Migas sekarang ya. Yang keempat, itu mereka melakukan yang dinamakan pengelolaan. Nah, pengelolaannya ini yang agak sedikit kita lihat agak khawatir gitu. Karena pengelolaan yang dimaksud dengan keputusan MK sekarang itu melalui keterlibatan daripada BUMN dalam penyertaan modal. Ya, penyertaan modal. Jadi ada duit negara yang masuk di dalam BUMN untuk melakukan investasi di sektor minyak dan gas bumi. Padahal risikonya besar. Tapi itu memang kalau bisa kita lakukan, kalau negara kita kaya, ya berdaulat. Namanya kita punya duit, ya kan kita punya duit, tapi kita risikonya besar sekali ya. Berani rugi, ya kan, berani juga untung besar. Ini hebat, ini hebat. Yang kelima? Yang kelima itu menyangkut mengenai pengelolaan, pengawasan. Satu lagi, sebentar, saya kaitannya dengan ini. Dengan komersialisasi. Jadi bekerja sama dengan pihak lain ya. Ya, pihak ketiga ya. Ya, betul. Itu yang dimaksud dengan kedaulatan menurut MK. Nah, baik. Saya potong dulu sebentar, Pak. Kita mesti jeda dulu sebentar karena kita beri kesempatan saya dan Anda semua yang masih awam, kalau Kidalang mau udah ahli untuk menyerap dulu semuanya nih. Ternyata bicara soal migas tidak sesederhana kita datang ke SPBU mulai dari nol, bayar selesai, tidak sesederhana datang ke warung mau beli tabung 12 kilo atau 3 kilo ya. Banyak hal-hal lain yang ada dalam migas ini. Kita belajar untuk mengerti ini masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, kita kembali lagi di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia.
Bubarnya BP Migas karena keputusan Mahkamah Konstitusi ternyata meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak sedikit sama sekali. Saya ingin langsung ke Kidalang. Kidalang, Anda kan bergerak juga, berkecimpung juga di bisnis migas. Nah, kalau tadi Pak Satya sempat menyinggung yang kelima, poin yang kelima itu tentang komersialisasi yang diatur dalam semangat MK inilah. Artinya menyangkut masalah pengusaha kan. Bagaimana pandangan Kidalang sendiri? Enggak, sebetulnya di model yang dipakai di komersial tadi udah jelas sebetulnya PSC ya, Production Sharing Contract Pak ya kalau bahasa Inggris. Production Sharing Contract. Kalau di bahasa Indonesia ya kan perjanjian kerjasama tadi itu. Tapi walaupun namanya Inggris, namanya keren tuh kan, Production Sharing Contract. Sebetulnya itu produk Indonesia loh itu, karena yang mendesain dulu itu zamannya Pak Mokhtar Kussumatmaja waktu beliau jadi Menteri Kehakiman tahun 71. Oh. Nah, yang diadopsi beliau itu adalah kearifan budaya lokal, cara penggarapan sawah itu loh. Nah, cuman oleh Pak Perdana Menteri Juanda tahun 57 tambahkan itu konsep wawasan Nusantara. Ya. Jadi untuk memanfaatkan hasil bumi di Republik ini, jangan lupa ada yang dikembalikan untuk mempertahankan wawasan Nusantara tadi. Ya, Itu persis dengan orang yang menggarap padi di sawah itu. Misalnya saya yang punya lahannya, yang menggarap Mas Farhan. Saya petaninya kan, kan dibagi. Ya. Di 1 hektar 1 hektar mendapatkan 2 ton. 1 ton. Tapi jangan lupa yang jadi buruh petik nanti itu adalah rakyat sekitarnya situ. Yaitu buruh yang padi itu, petik padi. Itu dibagi 10 bagian, 1 bagian untuk rakyat tadi. Itu sebenarnya konsep yang Production Sharing Contract tadi. Itu udah berlaku dari tahun 72 sampai dengan reformasi tadi kan gitu, sebelum di undang-undang tadi. Nah itu memang untuk menyenangkan setiap pihak tadi tidak mungkin. Ada buku bagus itu yang semacam novel karangannya si Tom Bower. Itu judulnya The Squeeze, The Greed of the Oil for 21st Century. Memang itu udah diakuin bahwa untuk menyenangkan pelaku minyak itu, baik yang punya izin atau yang punya kuasa penambangan maupun yang komersial, tidaklah mudah. Maka bisnis minyak itu berisiko tinggi seperti Pak Widya tadi katakan tadi kan gitu. Ya. Gitu. Nah, artinya memang kalau bicara soal risiko tinggi, salah satunya adalah adanya semangat penyertaan modal negara lewat BUMN dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Bapak bisa kasih gambaran berapa besar sih risikonya? Risikonya sangat besar. Justru ini saya pengen flashback ke sejarah dulu ya. Ya. Jadi sebelum merdeka itu kan isinya sudah ada itu penambang-penambang. Ya. Lantas dinasionalisasikan sama Bung Karno begitu kita merdeka. Setelah itu mulai dikenalkan tipe kontrak namanya kontrak karya sekitar tahun 60-an. Bagi hasil 60-40 gitu ya. Tetapi kita nggak boleh ikut apa-apa ini. Orang Indonesianya, pokoknya dikerjain mereka, kita cuma dikasih dari hasil 40% saham tadi. Ya. Nah, gitu. Jadi 40% kalau itu dalam bentuk misalkan itu dijual produknya, 40% dikasih ke Indonesia, itu kontrak karya. Nah, itu rupanya di dalam analisa hukum ini kedaulatan Indonesia enggak ada ini. Oke. Gitu kontrak karya. Akhirnya dalam perjalanannya sekitar tahun 71-an diperkenalkanlah namanya kontrak karya kerjasama atau PSC tadi. Simpelnya segini, PSC itu. Duitnya dari orang lain, ya dari kontraktor itu, kalau berhasil, duit yang tadi dikeluarkan untuk mendapatkan minyak dan gas itu dalam eksplorasi tadi dikembaliin, kan masih ada untung. Nah untungnya itulah yang dibagi. Indonesia dapat sekian, kontraktornya dapat sekian. Jadi istilahnya pakai istilah tolong talangi dulu. Jadi ditalangi dulu itu sama kontraktor itu. Kalau kan nggak ada risiko. Saya bayarin. Ya, kan nggak ada risiko. Kalau tidak berhasil, ya tanggunganmu sendiri. Gitu. Nah itu kira-kira dianggap cocok mengenai keadaan ekonomi Indonesia. Waktu itu. Lah sekarang? Dan ini berjalan sampai sekarang. Nah, kalau misalkan sampai sekarang, ya kita lihat cocok atau tidak sih sebetulnya tipe kontrak PSC ini tadi. Saya kebetulan anggota Badan Anggaran yang setiap tahun ngurusin APBN kita. Ya. Anggaran untuk infrastruktur aja dari 1.600 triliun, kita itu cuma lebih kecil dari 14%. Ya, pendapatan migas kita, migas saja ditambah dengan pajak, ditambah dengan hasilnya itu plus pajak, itu sekitar 270-an triliun. Ya.
Cuma 20% ya? Ya, 270 triliun. Nah, tetapi orang mesti lupa bahwa di dalam pendapatan migas itu nggak balik ke tempatnya migas. Ada istilah yang dimaksud dengan plowback. Jadi PLOUGH, plowback. Kan harusnya hasil daripada migas tadi dibalikin dong Ke sektor. ke sektor, katakan ke SDM, SDM saya kasih kamu dari hasil ini 10%, 20% sebagai modal untuk ngembangin migas itu. Itu enggak ada. Kenapa itu tidak ada? Ataupun ada itu kecil sekali untuk memelihara kehidupan ke Departemen SDM itu. Nah, kenapa kok kecil sekali? Karena pemerintah itu nganggep kalau investasi migas nggak perlu modal, modalnya ditalangin dulu kok. Nah gitu loh, konsepnya begitu. Nah sehingga apa, kita sudah nyenyak, tidur nyenyak dengan begini. Dengan pola-pola seperti itu. Nah, keuntungannya kita tidak ada modal, ketidakberuntungannya ya mungkin ya bisa dianggap kedaulatan kita jadi kelihatan tidak mutlak. Dan ketika bicara soal perhitungan pengembalian biaya produksi itu, orang mulai ribut lah. Mulai Wah, ribut. itu bahkan hitungan-hitungan yang nggak mungkin masuk situ. Benar. Pemeliharaan, golfnya, ulang tahunnya itu masuk semua biaya produksi. Itu yang dimaksud dengan cost recovery yang diributkan orang. Nah, itu bisa kita gugat. Maksudnya bisa disederhanakan, bisa di garis bawahi yang ini jangan misalkan. Walaupun sejatinya di dalam kontrak KKKS itu sendiri tidak ada batasan-batasan itu. Karena apa? Karena ya dia nalangin dulu. Kalau pas lagi tidak berhasil, Indonesia nggak dapat rugi apa-apa. Mereka tuh semua yang rugi. Satu sumur 10 juta US dollar kalau di darat, kosong ternyata 10 juta itu ditelen sama si kontraktor itu. 10 juta dolar tuh berarti sekitar 90 miliar. 90 miliar. Satu sumur. Satu sumur. Nah, padahal kalau misalkan kita nge-drill 10 sumur, sudah tinggal dikalikan aja. Dari 10 juta itu untuk ngebornya 30%-nya. Nah, Waduh, jadi memang resikonya besar sekali. resikonya juga besar sekali. Baik, Makanya kalau gitu, tipe kontraknya dianggap yang paling cocok adalah seperti ini. Nah, saya pengen kembali lagi nanti ke MK. Sama nggak dengan semangat tipe kontrak ini? Oke, baik. Kalau gitu saya ingin ke Pak Kardaya. Pak Kardaya, artinya gini, keputusan sudah turun, ya kan? Akan ada sebuah proses politik lagi yang dimana kita akan berusaha menyesuaikan dengan keputusan ini supaya tidak ada yang melanggar konstitusi lagi. Lah, selama ini berjalan proses yang tidak sebentar ini, siapa sebetulnya yang penguasa migas kemudian yang menjalankan kuasa tersebut supaya ujungnya tetap satu loh, kita rakyat mendapatkan keuntungan terbesar. Ya. Jadi begini, kalau saya bahwa yang namanya keputusan MK itu adalah mengikat dan final. Dah, pokoknya kita mesti manut. Ya, mengikat itu artinya harus dilaksanakan. Salah atau benar itu ya konstelasi hukum kita bahwa itu harus dilaksanakan. Konsekuensi rame-rame. Ya, itu mengikat. Namanya final itu tidak ada lagi apa namanya peninjauan kembali, tidak ada lagi apa segala macam. Ya. Kita harus laksanakan. Tetapi jangan lupa bahwa yang diributkan nanti itu setelah ini bukannya BP Migas ini, tetapi bahwa tujuan daripada kita ini punya aset yang namanya migas ini diapakan, tujuannya itu apa? Tujuannya. Jadi tidak meributkan ini BP Migasnya gimana? Tujuannya apa ini? Tujuannya misalkan ini. Nah, dengan tujuan ini bagaimana supaya tujuan itu tercapai? Bukan lihat BP Migasnya bagaimana. Iya. Itu dulu. Jadi tidak melihat kelembagaannya. Kelembagaannya dulu, tujuannya dulu. Tujuannya apa? Misalnya kita punya aset itu untuk kesejahteraan, untuk apa. Karena begini, saya belajar mengenai ini memang. Banyak kontrak saya belajar. Ada sesuatu yang di Indonesia itu salah kaprah. Yaitu bahwa kontrak dianggapnya satu kontrak untuk seluruhnya cocok, padahal itu tidak. Kita kalau punya... Jadi harusnya kontrak itu per proyek? Tergantung kondisinya. Kontrak PSC, kontrak production sharing, salah satu yang positifnya adalah risiko ditanggung oleh si investor seperti Pak. Ya. Tetapi itu cocok kalau kita berikan kepada daerah yang masih eksplorasi. Risikonya besar, segala macam besar. Kalau daerahnya sudah berproduksi, minyak sudah ketemu, fasilitas sudah dong. Ini, jangan PSC. Itu
saya sudah membuktikan itu kita rugi besar. Lah terus kenapa kita pukul rata? Nah, itulah yang ini. Ibaratnya itu kalau kita jualan, ya saya punya pohon mangga banyak ya. Ya. Di kampung sana Cirebon. Kalau kita Bagi-bagi punya- apa ntar? Ya, nanti. Kalau kita jualan mangga, tentunya mangga yang jelek dengan mangga yang bagus jangan dijual sama. Iya dong. Di Cina itu kontrak yang ini dengan kontrak ini beda. Sedangkan kita ini ya Indonesia begitu sisiran belah tengah dulu ya belah tengah semua. Ya, Pantes ya, ya. atau tidak pantas gitu. Ya. Begitu belah samping ya samping semua. Ya, Jadi, saya lihat juga emang kalau dua-duanya belah samping. kalau menurut saya kalau kontrak misalkan untuk yang sudah berproduksi jangan sekali-kali masuk ke kontrak production sharing yang ada cost recovery-nya. Sekarang itu cost recovery udah kegaduhannya segala Ya, macam betul. dengan daerah. Terus terang ya, siapa saya bisa tantang, bisa siapa yang bisa ngitung bagian daerah sebelumnya? Siapa yang bisa Nggak ngitung? ada. Sulit sekali. Jadi saya pernah tanya ke Malaysia, Malaysia, yuk dengan daerah pembagiannya gimana? Apakah pembagiannya itu diambil dulu cost recovery segala macam? Enggak. Kalau dengan daerah bagiannya adalah gross. Sehingga tidak ada cost recoveryan begitu hasil 10 bagi antara ini. Serot langsung. Itulah jiwa yang tadi Pak Dalang katakan, jiwa paron, jiwa apa, baginya itu dari gross, sehingga tidak ada kecemburuan. Kalau baginya dipotong dulu, itulah permasalahan terjadi. Nah, di Malaysia saya tanya, nggak pakai itu, pakainya gross, kenapa? Jawabannya cuma satu, kalau pakainya cost recovery, saya takut Kalimantan Utara minta merdeka. Karena produsen minyak itu ada di Kalimantan Utara. Jadi kalau menurut saya, oke, kalau eksplorasi itu production sharing, pakai cost recovery. Tetapi kalau sudah ketemu, ini minyak saya, ini alat-alatnya, kamu produksikan, saya kasih $10 minyaknya untuk kita semua. Itu lebih dari berdaulat, itu harus ke sana. Ya. Nah sekarang masih yang sudah hampir habis pun minyaknya Masih tetap PSI. PSI. Jadi Ya udah, sebetulnya susah. gini, semangatnya sama sebetulnya ya. Semangatnya ingin mengembalikan kedaulatan itu kepada negara dan pemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Namun masalahnya adalah di lapangan dan juga dalam pelaksanaan bisnisnya tidaklah sesederhana itu. Ada banyak kepentingan di sini. Kepentingan politik, kepentingan pengusaha, ya. Dan juga tentu saja yang tidak boleh kita lupakan adalah kepentingan daerah masing-masing. Saya bisa bayangkan kalau daerah saya kayak minyak, tapi ternyata di daerah saya untuk dapat bensin mesti ngantri 2 hari, saya tentu nggak terima, kan gitu. Nah, baiklah. Saya pikir yang paling esensial dari perbincangan kita sekarang ini adalah kita mengetahui kita sebagai bangsa masih punya semangat yang sama. PR berikutnya, Kidalang, saya pikir nggak tahu Kidalang mungkin bisa menambahkan nanti, baik dari para regulator, para pemerhati, dan juga para pelaku bisnis adalah bagaimana cara menemukan sebuah metode yang bisa customize, fleksibel, tapi optimum hasilnya. Apa yang telah diingat oleh Pak Kardaya tadi. Pengennya sih ngobrol panjang terus nih loh. Tapi waktu udah habis loh Kidalang, piye Ki? Tutup ya? Tutup. Tutup toh? Tutup lawang Sigotaka. Pak Kardaya, terima kasih loh ya. Pengetahuannya penting sekali untuk kita. Terima kasih Pak Satya. Selamat bekerja untuk menyusun undang-undang yang baru lagi. Insya Allah. Mengikuti perintah dari Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih Kidalang. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya Farhan. Sampai jumpa dari Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia.